Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Sebuah ruang refleksi yang kami hadirkan bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani proses berpikir yang lebih baik. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah pertanyaan yang sederhana secara sembunyi namun kompleks dalam makna. Apakah Tuhan benar-benar hadir di dalam diri kita? Pertanyaan ini kerap muncul di tengah dinamika kehidupan generasi muda hari ini. Di antara tuntunan akademik, tekanan sosial, arus media, dan pergulatan batin yang sering tidak terucapkan, sebagian dari kita mungkin pernah merasa lelah, kosong, atau bahkan jauh dari Tuhan. Meskipun secara formal kita tetap menjalankan kewajiban keagamaan, episode ini tidak akan disajikan dalam sebuah ceramah atau penghakiman moral. Sebaliknya, kami ingin mengajak pendengar untuk melihat persoalan ini secara lebih reflektif dengan pendekatan akhlak tasawuf yang memandang hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sebuah proses batin yang hidup, dinamis, dan sangat manusiawi. Untuk itu, hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu silahkan perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Baik, saya Nur Aziza, saya berasal dari Kota Tuban, saya prodi PBA semester 7. Saya Heru. Halo. Oke. Secara jujur dan reflektif, pernahkah kamu merasakan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun pada saat yang sama merasa lelah dalam proses itu sendiri? Sering sekali ada keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri, tetapi dalam prakteknya tidak selalu konsisten. Terkadang niat itu muncul dengan kuat, namun keesokan harinya saya kembali pada kebiasaan yang sama. Dari situ muncul pertanyaan dalam diri saya, yaitu apakah saya benar-benar sungguh ingin berubah atau sekedar berniat pada kesiapan. Dalam tasawuf itu ada istilahnya, namanya makomat. Di dalam makomat itu ada makom-makom, dan makom itu disebut dengan proses. Dan di dalam makom itu ada sabar, taubat, ikhlas, dan masih banyak lagi. Dan dalam proses itu bukan soal langsung menjadi baik, tetapi mau jalan walaupun pelan dan sering jatuh, kayak makam taubat contohnya. Taubat itu bukan berarti nggak pernah salah, tapi sadar, jatuh, terus bangun lagi. Menurut kamu makom apa yang paling susah buat Genzi? Menurutku makom ikhlas, soalnya sekarang semua dibandingin, lihat orang lain sukses, rasanya diri sendiri merasa insecure, kurang, dan ketika melihat teman yang lain bisa beli apa yang diinginkan, ikut-ikut FOMO, kayak aku merasa kayak nggak pernah cukup untuk stop ikut tren. Memang sih, ikhlas itu paling berat, terutama dalam konteks kehidupan generasi Gen Z hari ini. Dalam tasawuf, ikhlas bukan berarti tidak memiliki keinginan, melainkan kemampuan untuk tidak menjadikan perbandingan sebagai pusat nilai diri. Ketika kamu merasa kurang karena membandingkan diri dengan orang lain, menurutmu apa yang sebenarnya kamu cari? Sepertinya pada pengakuan, ingin merasa cukup, ingin dianggap berhasil, atau minimal nggak ketinggalan dari yang lain. Itu sangat manusiawi. Dalam tasawuf, fase ini sering terjadi ketika seseorang berada di makom ikhtiar. Tapi sebelum penuh sampai pada makom tawakal, kita berusaha tapi masih menggantungkan rasa cukup pada hal-hal di luar diri. Apakah perasaan tidak pernah cukup itu membuatmu lelah? Ya, sangat capek.
Soalnya tiap ngikutin satu hal selalu ada hal yang lain malah bikin merasa kurang lagi, seperti nggak ada akhirnya. Hmm. Di titik inilah tasawuf berbicara tentang keterbatasan manusia, bahwa lelah itu bukan tanda gagalnya iman, melainkan tanda bahwa hati sedang diproses. Selain makom, tasawuf juga mengenal istilah ahwal, yaitu keadaan batin yang datang sebagai anugerah dari Tuhan. Misalnya, rasa gelisah, takut, rindu, bahkan kosong. Saat kamu merasa kosong atau lelah karena terus membandingkan diri, apa yang biasanya kamu rasakan di dalam hati? Mungkin rasa sedih, kadang iri, tapi juga ada rasa bersalah karena merasa seperti itu. Perasaan itu dalam tasawuf tidak langsung dinilai buruk. Rasa gelisah untuk menjadi bentuk khauf, yaitu rasa takut, kehilangan arah hidup dan makna. Dan rasa bersalah bisa menjadi pintu menuju kesadaran diri. Apakah kamu pernah merasakan momen tenang meskipun masalahmu belum selesai? Pernah. Biasanya setelah capek untuk mikir, aku tiba-tiba merasa lebih tenang walaupun keadaannya masih sama. Itulah salah satu bentuk hal keadaan batin yang tidak bisa dipaksakan. Tasawuf memang ketenangan itu bukan hasil usaha langsung, melainkan hadiah dari Tuhan agar manusia mampu bertahan di proses makomnya. Jadi ketika Genzi merasa lelah, merasa kurang, atau merasa tertinggal, bisa jadi itu bukan tanda jauh dari Tuhan, tetapi bahwa sedang berada di fase pembentukan batin. Jadi ketika kamu memaknai proses itu sekarang, apa yang ingin kamu pelajari dari semua rasa capek dan kurang tadi? Mungkin belajar menerima diri sendiri terlebih dahulu dan berhenti memaksa diri buat selalu sama seperti orang di sekitar kita. Oke. Dan itu adalah inti dari ikhlas dalam tasawuf. Bukan menyerah, tetapi berdamai dengan diri sambil tetap berjalan. Oke, pertanyaan terakhir nih sebagai kamu yang mewakili Gen Z. Pernah gak kamu merasa Tuhan itu jauh pas kamu lagi kosong atau berantakan? Padahal bisa jadi itu bukan Tuhan yang pergi, tapi kita lagi di fase makom yang berat banget dan kita merasa sunyi, sepi gitu. Kalau Tuhan merasa jauh, biasanya kamu ngapain? Mungkin diam atau kadang nangis sendiri atau kadang cuma bengong. Itu nggak salah sih. Dalam tasawuf, bahkan diam dan nangis bisa jadi doa. Karena rindu juga bentuk iman. Jadi peran Tuhan di dalam diri kita itu bukan cuma pas kita rajin ibadah, tapi juga pas kita capek, jatuh, dan masih mau nyari. Pada akhirnya, tasawuf mengajarkan bahwa kita ada peran Tuhan di dalam diri manusia yang tidak selalu hadir dalam bentuk keberhasilan atau ketenangan yang terus-menerus. Tuhan hadir dalam makom, yakni ketika manusia bersungguh-sungguh menjalani proses pembentukan akhlak saat berjuang untuk taat, belajar, sabar, mencoba ikhlas, berani bangkit setelah jatuh, dan Tuhan juga hadir dalam diri membawa ketenangan yang datang bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena hati mulai berserah. Bagi Gen Z, iman bukan tentang selalu merasa kuat atau sempurna. Iman adalah kesediaan untuk terus kembali, meskipun langkah terasa berat dan perjalanan terus terasa panjang. Kalau kamu lagi fase capek, mungkin kamu gak jauh dari Tuhan, kamu cuma lagi belajar dekat dengan cara yang baru. Semoga percakapan singkat ini menjadi ruang jeda tempat kita belajar memahami bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan hati untuk terus kembali. Terima kasih telah meluangkan waktu
untuk menyimak dan merefleksikan bersama. Semoga setiap langkah kita sekecil apapun selalu diarahkan menuju kebaikannya dengan kedekatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.